wabarakatuh. Saya lanjutkan dengan penelitian biomedik. Oke, sudah tampak ya ini ya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke ya, sekarang aspek hukum bioteknologi ya, kedokteran atau biomedik. Hanya banyak ya penelitian biomedik itu prinsipnya, tapi saya hanya memilih beberapa saja. Oke ya, jadi yang pertama adalah pembuahan in vitro ya, PIV atau pembuahan in vitro atau IVT ya, apa IVF, in vitro fertilization. Kemudian yang kedua adalah transplantasi organ, dan yang ketiga adalah penelitian dan pengembangan iptek pada manusia. Ya, saya awali dengan IVF ya, atau in vitro fertilization. Apa itu IVF? Jadi IVF itu pembuahan ya, jadi pertemuan antara ovum dan sperma yang di luar tubuh. Jadi karena spermanya lemah atau ovumnya lemah, maka pembuahan itu di luar tubuh. Ya, jadi sperma itu kan keluarnya jutaan ya. Nah, sekian ovum cuma satu ya. Nah, itu dipilih dari sekian juta itu dipilih satu yang kuat ya, yang gerakannya paling kuat. Nah, itu dipertemukan dengan ovum di luar tubuh. Nah, itu adalah pembuahan in vitro ya. Berdasarkan Undang-Undang 36 tahun 2009 ya, pasal 127, syaratnya adalah, jadi syarat pembuahan in vitro yang pertama berasal dari suami istri yang sah. Yang kedua ditanamkan rahim istri asal ovum. Yang ketiga dilakukan oleh tenaga ahli. Ya. Dan yang terakhir ada sarana tertentu yang ditunjuk ya, mendapat izin. Nah, kenapa ini penting ya? Karena di negara-negara Eropa ya, beberapa negara Eropa itu tidak harus dari suami istri yang sah ya. Jadi misalnya suaminya ya kena kanker ya atau apa ya sehingga spermanya rusak ya. Nah, itu bisa pakai sperma orang lain gitu ya. Meskipun tidak ada apa dibuahkan di luar gitu ya. Kemudian ditanamkan ke rahim ya, istrinya. Jadi dari bank sperma ya, mau tanam ke istrinya. Atau sebaliknya ya. Jadi sel telur, jadi istrinya telah menopause atau mengalami gangguan, sel telurnya diambilkan ovum dari bank sperma tadi ya. Nah, ada beberapa negara, kalau kita tidak boleh ya, harus suami istri yang sah. Kemudian yang kedua, ditanamkan rahim istri asal ovum. Ya, maksudnya apa ini? Jadi misalnya punya istri lebih dari satu, ya. Katakanlah istrinya 4. Nah, ini ovumnya diambil dari istri yang keempat, ditanam ke rahim istri yang pertama, itu nggak boleh. Jadi harus istri asal ovum. Apalagi ditanamkan pada ya, apalagi ditanamkan pada yang bukan istrinya ya, atau sewa rahim, itu ada di luar negeri ya, bisnis gitu ya. Jadi menyewa rahim seseorang. Kemudian tenaga ahli ini sudah jelas semua ya. Kemudian Permenkes 73 tahun 99, penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan. Jadi ada ketentuan umum ya untuk penyelenggaraannya itu harus ada izin ya, tadi sudah saya singgung. Kemudian sama ya, pasangan suami istri yang sah, ini yang penting ya, merupakan jalan terakhir memperoleh keturunan. Jadi
dia setelah berusaha sana sini ya dengan berbagai cara enggak memperoleh, nah itu bisa ya. Tapi kalau baru belum ada upaya tiba-tiba minta bayi tabung itu enggak boleh. Kemudian harus berdasarkan indikasi medis ya. Ini ya ada hubungannya dengan nomor 2. Jadi indikasi medisnya harus jelas. Kemudian inform consent, harus dibuatkan inform consent, dan harus stay rekam medis. Nah, tujuan rekam medis ini adalah untuk mencari riwayat berusahanya tadi. Ya, ini kan jalan terakhir. Nah, taunya dari rekam medis, dia sudah ngapain aja. Gitu ya. Lek nang dukun, nang paranormal nggak dihitung ya. Kemudian pelayanan bayi tabung ya pedomannya. Jadi harus di bagian infertilitas, jadi nggak boleh di penyakit dalam, saraf dan seterusnya. Tadi ya semua istri sah. Nah ini jumlah embrio ya itu maksimal 4. Ya, jadi sperma, ovum. Nah, itu kan biasanya yang ditanam itu nggak hanya 1 ya, tapi lebih dari 1. Jadi ovumnya diambil, jadi biasanya itu dikasih obat, wanita itu dikasih obat sehingga yang keluar itu ovumnya nggak cuma 1 ya, tapi lebih dari 1. Katakanlah keluar ovum 3 ya, diambil 3-3-nya, ya. Kemudian semuanya dibuahi dengan sperma ya, yang ada. Kan tidak semuanya berhasil ya masalahnya. Syaratnya rumah sakit memiliki perawatan lebih dari 3. Jadi ini kalau jadi semua 3 ya atau 4 maka akan ada kembar 4 gitu ya. Jadi harus ada fasilitasnya ya. Nah, kemudian embrio yang 3 atau maksimal 4 ini syaratnya pernah menjalani ini ya pembuahan in vitro ya lebih dari 2 kali tapi gagal. Ya sudah dicoba 2 kali gagal, akhirnya untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan ya maka embrionya yang ditanam lebih banyak ya. Kemudian terakhir istrinya lebih dari 35 usianya ya. Karena mepet ya. Selak menopause ya. Biasanya wanita itu kan menopause usia 40-an ya. Larangannya apa? Jual beli embrio, varium, sperma ya. Ya, misalnya di bank sperma itu diperjualbelikan, itu nggak boleh. Kemudian menghasilkan embrio untuk penelitian itu nggak boleh. Ya. Kemudian melakukan fertilisasi transspesies ya, antar spesies. Misalnya banyak ingin tahu kalau sperma atau ovum dari kera ya dicampur ke manusia seperti apa jadinya nanti ya. Itu dilarang. Ya, beberapa aspek hukum yang belum diatur, yaitu embrio yang tidak dikembalikan atau tidak ditanam. Jadi kan tadi sudah saya singgung bahwa pembuahan itu bisa lebih dari 1 ya. Katakanlah yang ditanam 1 langsung jadi. Nah, sisanya diapakan nih? Dimusnahkan atau dibekukan? Kalau dibekukan, ya, kalau dibekukan itu misalnya mau dipakai, ya, ini pemanfaatannya embrio beku itu seperti apa? Apa boleh? Ya. Seperti apa? Boleh, ya, boleh apa tidak? Nah ini apalagi kalau ada perubahan status hukum, misalnya cerai, bukan istrinya lagi itu, bagaimana nih status embrio bekunya ini kalau ditanam ya? Tadi kan ada undang-undang kalau ditanam pada suami istri yang sah ya. Nah ini cerai. Kemudian bagaimana tentang ibu pengganti ya, surrogate mother. Misalnya nikah lagi, nah ditanam pada ibu tiri tadi ya, ibu pengganti. Bagi hukum Islam ya, donor sperma itu haram ya, enggak boleh. Ya. Jadi harus suami istri yang sah ya. Kemudian surrogate mother, ada yang bilang haram, ada yang bilang mubah, boleh. Ya.
Nah, di hukum Islam ditawarkan jalan keluar yaitu poligami ya. Jadi istrinya tidak memungkinkan punya anak ya. Maka ini jalan keluar. Kemudian indikasi medis ya. Ibu berpenyakit tertentu ya sehingga tidak mungkin hamil. Wanita usia subur tetapi telah kehilangan rahimnya hilang ya. Karena misalnya ada miom ya, kemudian di histrektomi, diambil rahimnya, diangkat. Kemudian ada kanker rahim ya, atau HIV/AIDS. Ya, ini indikasi medis bahwa wanita itu tidak punya anak ya. Nah, sekarang yang kedua ada transplantasi. Pengertiannya apa transplantasi? Transplantasi itu intinya ya memindahkan organ orang lain ya ke orang lain ya. Jadi ada donor, ada resipien. Yang dipindahkan bisa organ, bisa jaringan, bisa sel ya. Atau bisa memindahkan jaringan dari tubuhnya sendiri ya. Atau organ dari tubuhnya sendiri atau sel dari tubuhnya sendiri. Jadi transplantasi ini ada tiga ya, bisa autograf, ya, allograf, dan xenograf. Kalau autograf itu berarti dari tubuhnya sendiri, allograf itu dari orang lain sama spesies, xenograf dari spesies yang berbeda. Ya, contoh untuk autograf, ya misalnya ada luka bakar pada kulit wajah, maka diambilkan dari kulit bagian lain di tubuhnya, yaitu autograf, jadi dari tubuhnya sendiri. Kemudian allograf ya misalnya cangkok hati ya dari hati orang lain ya, donor dimasukkan ke pasien ya, beda orang itu auto. Xenograf contohnya adalah dulu ada transplantasi katup jantung ya dari babi ya, dari babi, atau transplantasi dari babi ada lagi yaitu pankreas. Itu seno. Jadi ada dua jenis transplant ya, saat masih hidup dan meninggal. Kalau masih hidup ya hanya boleh dengan syarat jika itu diambil organ jaringan selnya itu tidak menyebabkan kematian. Ya, makanya misalnya ada donor jantung, ya enggak boleh kalau masih hidup ya, pasti mati ya. Jantung, paru, hati enggak bisa. Kalau ginjal bisa ya. Nah, misalnya ini kornea ini bisa hidup ya. Ginjal bisa ya, tapi jantung enggak bisa. Aspek hukum transplantasi, undang-undang diatur ya, transplantasi organ dalam Undang-Undang Nomor 36. Kemudian diatur juga pada Kode Etik Kedokteran Indonesia ya, Kodeki. Apa isi dari Undang-Undang Nomor 36 itu ya, terutama pasal 64 ya. Penyembuhan penyakit pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ atau jaringan tubuh, implan obat, dan atau alat kesehatan, bedah plastik, dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Jadi penyembuhan penyakit itu dapat dilakukan melalui berbagai cara transplantasi ini. Transplantasi organ atau jaringan sebagaimana dimaksud dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan, tidak boleh komersil. Ya, banyak jual beli organ gelap itu akhirnya ilegal. Organ jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Ya, alasannya untuk mengobati penyakit, menyelamatkan hidup manusia. Ini alasan digunakan, dampaknya ya bisa sembuh, bisa cacat, bahkan bisa mati. Kemudian prosedur pelaksanaan transplantasi ya, itu mengambil jaringannya atau eksplantasi dan menanam jaringannya ya atau implantasi. Jadi aspek hukumnya ya, pengaturan mengenai transplantasi organ jaringan tubuh manusia
telah diatur dalam hukum pasif di Indonesia ya. Jadi ada sanksi pidana juga, ada prosedur bagaimana cara melakukannya ya. Kemudian ada Undang-Undang 2392 ini prinsipnya tentang jual beli ya. Nah ini ya, memperjualbelikan organ, ya. Kemudian tanpa persetujuan donor, ya diambil organnya kan ada ya dibius, bangun-bangun organnya sudah diambil. Hukuman pidana 7 tahun, denda 150 juta. Ini dari Kodeki, ya bahwa dokter prinsipnya harus profesional, ya, melindungi hidup insani, dan bersikap tulus ikhlas. Transplantasi organ dan bedah plastik ya. Ya, tujuannya untuk penyembuhan penyakit. Ya, jadi maksudnya transplantasi organ ini misalnya organ hati ya diambil ditanam ke organ orang lain ya. Implan ya penanaman misalnya alat bantu dengar ya itu ada yang diimplan ditanam atau pacu jantung ya pacemaker itu ditanam juga implan namanya ya. Kemudian bedah plastik dan rekonstruksi, misalnya ada luka bakar di wajah, yang wajah yang rusak, nah itu diganti dengan kulit di bagian lain, ya, diambilkan. Dan yang terakhir adalah penggunaan sel punca. Transplantasi organ itu hanya untuk kemanusiaan, tidak boleh diperjualbelikan, ya, tenaga kesehatan yang berwenang, ada fasilitas kesehatan khusus, dan kesehatan pendonor perlu ya diperiksa, dan perlu adanya inform konsen. Nah, yang terbaru ini sekarang ada transplantasi sel ya, bahkan ada teknologi namanya teknologi transplant bioteknologi ya. Jadi misalnya dibuatkan apa namanya scaffold ya atau media tanam yang bentuknya telinga gitu, kemudian stem cell ditaruh di situ, nanti dia tumbuhnya membentuk telinga. Ya. Itu sudah sedemikian canggihnya. Ya. Kemudian terbukti keaman, bermanfaat, ya tujuan penyembuhan, larangannya adalah cuma satu, yang memproduksi sel punca dari embrionik atau embryonic stem cell, itu tidak boleh. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kuliah tentang biomedik. Izin bertanya, Bapak. Ya, silakan, Mbak Amanda. Ya, silakan. Tadi yang tanya siapa? Izin bertanya tadi. Saya Bapak Adidian Nurkumadi. Izin bertanya, Bapak, ada itu, Pak, di YouTube itu ada kayak praktek kayak dia itu menanamkan spermanya di sel telur. Namanya kalau tidak salah itu homunculus. Itu diperbolehkan apa tidak ya, Pak, sebenarnya? Ya, Pak, ya, cepet-cepet ngomong yang pelan-pelan. Ya, Pak, maaf, Pak. Itu, Pak. Jadi kan saya pernah lihat di YouTube itu ada kayak praktek kayak percobaan gitu ya, Pak. Dari sel spermanya sendiri itu dimasukkan ke dalam telur gitu, Pak. Nanti dia diamkan nanti itu jadi telur apa? Maksudmu telur itu telur ayam gitu, Pak. Oh, jadi nanti manusia itu, ke ayam intinya. Ya, jadi nanti itu bentuknya itu hasilnya tuh kayak hidup terus tapi bentuknya macam-macam gitu, Pak. Itu sebenarnya diperbolehkan apa tidak ya, Pak? Terima kasih. Ya, tadi kan sudah jelas ya dalam Undang-Undang Kesehatan di Indonesia bahwa dilarang ya pembuahan in vitro itu transspesies, itu dilarang ya. Memang kadang ilmuwan tuh pingin tahu ya, iseng gitu ya. Iki lek menungso tak gadokno kethek ya apa ya. Atau lek tak gadokno babi tadi ya apa. Itu kadang iseng-iseng ya, itu muncul. Ya, makanya itu nggak boleh. Dilarang ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pembuatan in vitro transspesies itu tidak boleh. Gitu ya. Bapak, terima kasih. Oke. Ada ya, sudah nyoba antara kambing sama sapi. Itu berhasil ya, tapi biasanya invertil.
Oke, Amanda, Marlita. Silakan Mbak Amanda. Mungkin mohon izin bertanya Pak terkait transplantasi, apakah donor organ itu ada peraturannya di Indonesia? Saya ingin tahu. Apa-apa? Apakah ada peraturan apa? Donor organ. Aha. Apakah sudah ada di Indonesia dan apa itu terbuka untuk umum? Karena saya belum pernah mendapat informasi tentang donor organ atau lembaga yang Mosok belum pernah. belum Bapak. Saya Kebetulan. biasanya baca. Kamu kalau Ya, kebetulan. tentang transplantasi, kalau sudah, traktir saya lah kalau kamu sudah tahu. Nanti kalau offline tak tagih nih Mbak Amanda Marlita. Ya. Kamu jangan bayangkan transplantasi itu hati, jantung gitu ya. Donor darah itu transplantasi. Emang darah itu bukan organ. Ya. Darah itu jaringan ikat ya, organ. Jadi sebenarnya transplantasi itu sudah dilakukan ya di masyarakat ya. Itu sudah sering ya. Yaitu donor darah itu ya. Darah pendonor dimasukkan ke darah resipien. Itu sudah kan? Ya. Transplantasi hati sudah dilakukan. Itu contohnya itu adalah Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan itu transplantasi hati. Dapat hatinya orang Cina itu. Ya kan? Pak Dahlan Iskan itu. Kenapa kok di Cina? Karena Cina itu paling mudah mencari pendonor. Kenapa Cina paling mudah mencari donor? Karena di sana itu ya banyak hukuman mati kan di Cina itu ya, korupsi mati gitu kan. Dan organ orang yang dihukum mati itu milik negara. Ya. Jadi narapidana yang dihukum mati itu semua organnya milik negara. Nah, sehingga di Cina itu mudah mencari donor gitu ya. Nah, kemudian jantung ya pernah juga di Indonesia dilakukan, ya, tapi lebih jarang ya. Ginjal lebih sering ya. Yang paling sering ya itu tadi apa namanya donor darah itu ya. Kemudian stem cell, nah itu sudah dilakukan ya di Surabaya di UNER itu bolak-balik, ya kan? Ketuanya itu kalau nggak salah siapa ya, Dr. Ferdiansah ya yang masukkan Bu Purwati. Saya dulu terlibat dalam tim stem cell di UNER ya. Itu sering ya. Jadi transplantasi itu bisa organ, jaringan atau sel. Implan ya, implan ya sering ya, alat pacu jantung, ya. Pacemaker itu kalau jantung denyutnya di bawah 60 itu ya, atau 40 kali per menit ya. Itu orangnya sudah menggos-menggos sesak itu. Nah, itu ditanam, dipicu, namanya pakai alat pacemaker, itu ada. Ya. Implan misalnya lensa. Ya, habis operasi katarak, itu kan diimplan lensa. Gitu ya. Operasi mata ya, pakai donor mata, itu ya sering. Jadi banyak ya Mbak ya. Nah, cuma memang ada syarat ya. Yang namanya organ diberikan ke organ lain itu kan harus ada kecocokan ya. Gitu ya. Contohnya donor darah aja ya. Harus nyari donor darah A ya, nggak boleh dimasukin B. Gitu kan? Harus cocok ya. Jadi nggak kayak film My Heart itu ya. Hatinya pacarnya gitu ya. Ya, dikasihkan ke pacarnya ya. Supaya nanti kalau dia cinta hatinya biar ikut merasakan ya. Iklan di film-film ya. Lihat film My Heart ya. Anca Septriasa itu. Oh, Anca Septriasa. Anca Septriasa sama namanya itu. Artisnya itu. Gitu ya Mbak ya? Mbak Amanda? Terima kasih Bapak. Iya, sudah sering dilakukan. Oke. Siapa lagi yang bertanya?
Wah, ini Mbak Jihan. Monggo Mbak Jihan. Kesempatannya, saya izin bertanya Pak. Kalau misalnya tadi kan transplantasi nggak boleh kalau misalnya diambil dari orang yang sehat, kemudian nanti orang sehatnya memungkinkan dia untuk meninggal. Dan untuk transplantasi itu Suaramu kok cilik dan putus-putus. Oh, dengar belum Pak? ya, itu lebih jelas. Ya, apa? Kalau misalnya tadi kan transplantasi itu tidak boleh kalau misalnya memungkinkan si pendonor itu nanti mati gitu kan Pak, meninggal. Nah, kemudian transplantasi jantungnya apakah bisa dari mayat Pak? Lalu kalau misalnya tidak bisa transplantasi jantung itu jantungnya dari siapa nih Pak? Terima kasih. Oke ya. Jadi untuk transplantasi itu memang harus dari jaringan yang mau ditransplantan itu harus hidup ya. Kalau misalnya mayat tuh kan kalau kelamaan ya mati organnya kan gitu. Gitu. Jadi biasanya begitu mati langsung diambil itu organnya. Ya supaya masih segar ya. Gitu. Nah, untuk jantung ya itu biasanya untuk transplantasi ya itu ya sudah janjian sama yang masih hidup. Jadi nanti kalau organ saya meninggal ya saya donorkan ya, terus diambil bagi yang membutuhkan gitu terus disimpan. Ya. Jadi memang sudah terprogram. Jadi nggak bisa dadak-dadak gitu. Nah, hati juga gitu kayak jalan iskan itu lama itu ya ngantri supaya dapat donor hati yang cocok gitu. Ya, begitu ada korban di Cina itu dihukum mati, hatinya diambil terus disimpan sama pemerintah sana. Nah, ternyata cocok, nah, barulah. Jadi kan tiap organ tuh punya waktu masing-masing ya, jantung berapa menit ya, hati berapa menit. Jadi nggak bisa mayat sudah sehari baru diambil, nggak bisa. Sudah rusak organnya ya. Kemudian bisa juga transplant itu dulu ya untuk membetulkan katup jantung ya, mitral ya. Katup mitral jantung itu biasanya diganti dari katupnya babi ya dulu. Akhirnya ada pro polemik ya, pro kontra karena itu haram gitu. Tapi ada yang memfatwakan darurat jadi nggak apa-apa ya kan. Akhirnya ditemukanlah katup mekanik ya dari besi, dari logam. Nah, begitu ada katup logam itu jadi haram betulan. Karena nggak darurat lagi hukumnya kan begitu Mbak Jian ya. Nah itu pada jantung yang ditanam katup buatan yang dari mekanik itu kalau didekatkan itu bunyi klik 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 gitu. Jantungnya itu bunyi karena dari logam atau metal. Jadi seperti itu ya. Jadi ya jantung siapa saja yang cocok. Nggak bisa janjian gitu, misalnya kayak di film My Heart itu. Kok hatiku tak kasih, iya lek cocok lek enggak. Itu ngisru itu ya. Ya. Jadi jantung siapa saja kayak Dahlan Iskan itu dapat hati ya nggak tahu hatinya siapa itu. Nggak bisa milih deh, milih artinya artis atau siapa nggak bisa. Ya, jadi setelah meninggal ya, kadang ada orang gini ya, mau meninggal itu sudah tanda tangan bahwa organ-organnya kan disumbangkan. Itu nanti diambil semua. Jantungnya, hatinya, ginjalnya diambil. Tapi dia sebelum meninggal sudah perjanjian. Biasanya ribut itu keluarganya ya. Yang meninggal sudah tanda tangan, keluarganya ribut gitu biasanya. Kalau gitu ya tetap yang sah itu ya dari yang pemilik tubuh itu ya. Gitu ya Mbak ya? Iya, siap Bapak. Terima kasih. Oke, ya tadi yang mau tanya kok nggak jadi. Tadi ada 2 itu.
Jadi Pak, tadi pertanyaannya hampir sama kayak Jihan, tapi ada pertanyaan lagi. Apa Mbak Puluh? Izin bertanya Bapak, tadi kan dikatakan bahwa pendonor transplantasi itu dari orang yang hidup atau orang yang sudah meninggal. Tapi kalau misal ada kondisi seorang pasien sedang mengalami kematian otak gitu Pak, terus kemungkinannya untuk sembuh kembali itu sangat kecil. Lalu apakah boleh Pak itu mengambil itunya apa? Organnya. Ya boleh, asal sebelum saat dia masih sadar tanda tangan dia. Jadi sudah statement bahwa saya ingin mendonorkan organ saya gitu. Kalau nggak ada gitunya nggak boleh. Gitu loh ya. Jadi sebelum dia nggak sadar ya sebelum mati dia sudah ada tanda tangan gitu ya bahwa dia ingin menyumbangkan. Bahkan di Jerman itu ada seorang ya pria malah menyumbangkan tubuhnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan kedokteran. Ya, jadi tubuhnya ini dibedah ya untuk dipelajari ototnya, pembuluh darahnya, jantungnya gitu. Bukan untuk didonorkan, hanya untuk dipelajari di anu. Terus sama ada di museumnya itu di Jerman utuh itu ya. Mulai dari kepala sampai kaki utuh. Jadi mulai lapisan kulitnya ya. Bawahnya kulit itu kan ada otot ya. Kemudian di lapisan pembuluh darahnya sampai tulang-tulangnya itu kelihatan semua. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa orangnya sudah tanda tangannya. Gitu ya. Ya Bapak, berarti asal sudah tanda tangan meskipun orangnya belum meninggal secara apa ya? Belum meninggal. Katanya tadi sudah mati batang otak. Iya. Ya, mati batang otak itu ya sudah mati, Mbak. Iya Bapak, terima kasih. Iya. Jadi mati itu ya, kriteria mati itu kalau di dunia medis ya, itu bisa henti jantung, henti nafas, dan yang paling signifikan itu batang otaknya mati ya. Kalau henti jantung itu masih ada alat ya. Masih ada alat untuk memacu atau henti nafas ya terutama, bukan jantung ya, henti nafas. Itu banyak orang masih henti nafas tapi jantungnya berdetak, itu banyak. Ya, itu belum mati. Selain jantung berdetak belum mati. Tapi ada yang jantungnya masih berdetak tapi batang otaknya mati. Itu sudah dikatakan mati. Nggak mungkin balik, sudah gitu. Biasanya orang tuanya, keluarganya, istrinya, suaminya, dan seterusnya itu dimintai tanda tangan untuk mencabut alat support jantung, supportnya ya, support vital supportnya itu disuruh ngelepas, ya, gitu. Jadi alat bantu nafasnya dilepas, alat bantu jantungnya dilepas. Itu kalau sudah mati batang otak suruh tanda tangan, suruh ngelepasi alat itu. Tapi itu pun atas persetujuan keluarga, gitu ya. Udah? Udah Bapak. Oke. Ada yang 15-20 tahun ada, sadar lagi ada. Asal batang otaknya nggak mati. Bayangkan habis biaya berapa dia ya di ICU itu ya. 15-20 tahun itu. Nggak suke, nggak mungkin itu. Ada tuh saya pernah ketemu ya pasien dengan GBS, ya, Gullivan Syndrome, sampai leher ya ke bawah. Sehingga yang bisa gerak itu hanya kepalanya aja ya. Ketap-ketip ya. Nah itu dia nggak bisa ngomong. Kenapa nggak bisa ngomong? Karena ada alat bantu nafas yang dimasukkan lewat kerongkongannya itu. Sehingga dia nggak bisa ngomong. Itu dari leher sampai kaki lumpuh, termasuk alat nafasnya. Ya, selama 3 tahun ya, akhirnya meninggal juga. Ya, istrinya wartawan Jawa Pos ya, dari kaya raya sampai minta bantuan ngurus surat miskin itu ya, 3 tahun bayangkan ya di ICU.
Apalagi yang 15 tahun. Itu. Sampai si lakinya tuh menikah lagi. Jadi selama 3 tahun itu ya istrinya sakit itu akhirnya dia nikah lagi. Ya nggak betah ya laki-laki ketap-ketip 3 tahun ini. Ya Mas ya. Ya udah, mungkin ada yang tanya lagi? Enggak ya? Kalau enggak, saya akhiri ya. Permisi Bapak, teman-teman ini mau minta PPT-nya Oh iya, insya Allah nanti saya upload ya. di MMP gini Pak. Oke. Makasih ya Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.